Dan disinilah kini Viola berdiri. Di depan gerbang yayasan milik keluarganya, Sekolah SMA Tunas Bangsa. Viola melenggangkan kedua tangannya di pinggang, sambil menatap angkuh sebuah patung besar replika ayahnya di depan sekolah ini. Jadi ini hukumanku, hah? Sekolah yang selalu kamu bangga-banggakan kan ini, Cih? Lirih Viola. Satu yang harus papa tahu ya, aku akan semakin berulah di sini, agar aku bisa kembali ke perusahaan, ke posisiku yang sebenarnya. Lirih Viola lagi. Aku tidak akan membiarkan posisi itu nanti ditempati oleh Dinara. Nona, kenapa Anda berbicara dengan patung? Ucap Joe, menginterupsi tindakan konyol Viola. Viola yang menyadari Joe dan Ro masih saja ada di sini pun semakin berdecak kesal. Kenapa kalian mengikuti aku? Apa di sekolah ini papa masih memerintahkan kalian untuk mengawasiku juga? Tanya Viola dengan kesal. Kini dia tak lagi menatap angkuh pada patung itu, namun menatap angkuh pada Joe dan Ro. Tatapan yang sudah biasa kedua pengawal ini dapatkan. Tidak Nona, Tuan hanya memerintahkan kami untuk memastikan Nona masuk ke sekolah. Jawab pengawal itu. Ini aku sudah sampai, sana pergi, tapi Anda belum masuk Nona. Jawab Joe. Dengan kekesalan yang semakin menjadi, Viola kembali masuk ke dalam mobilnya dan membawa mobilnya itu masuk ke sekolah. Memarkirkannya di tempat khusus pemilik yayasan. Dengan percaya diri Viola turun dari mobilnya dan masuk ke sekolah. Saat ini masih jam masuk kelas jadi tidak ada murid yang berkeliaran di luar. Viola langsung menuju ke ruangan guru dan tata usaha. Disambut langsung oleh Pak Arman sebagai kepala sekolah. Semua guru dan pegawai tata usaha terperangah saat melihat putri pemilik yayasan ini datang ke sekolah ini. Mereka semua sudah tahu jika untuk 1 tahun ke depan Viola akan menjadi guru bimbingan konseling di sekolah ini. Namun mereka sungguh tidak menyangka jika Viola akan datang dengan penampilannya seperti ini. Bukan seperti seorang guru, melainkan seperti seorang model dalam majalah dewasa. Nona Viola, sapa Pak Arman dengan gugup. Rasanya malah dia sendiri yang tidak nyaman untuk menatap anak dari pemilik yayasan ini. Takut melihat yang tidak perlu ada perkenalan. Semuanya sudah mengenal saya kan? Lebih baik sekarang tunjukkan saja di mana ruangan saya, ucap Viola dengan nada angkuh. Sebenarnya jabatannya di sekolah ini termasuk rendah, karena hanya sebatas guru BK. Namun karena dia adalah putri dari pemilik yayasan ini, dia jadi bersikap angkuh. Salah satu pegawai tata usaha pun mengantarkan Viola untuk masuk ke dalam ruangannya. Nona, di sekolah kita ada siswa baru. Jam istirahat nanti dia akan menemui Anda dan Anda harus menjelaskan beberapa peraturan di sekolah kita ini. Kenapa tidak ketua OSIS-nya saja yang menjelaskan? Bikin repot. Maaf Nona, itu permintaan kedua orang tua siswa itu sendiri, karena anak ini termasuk anak yang susah ditangani. Iya, sudah sana. Viola mengibaskan tangannya memberi isyarat untuk pegawai tata usaha itu segera meninggalkan ruangan dirinya. Saat pintu tertutup, Viola langsung menghela nafasnya. Tak berapa lama kemudian bel tanda jam istirahat pun berbunyi. David pun langsung diperintahkan oleh gurunya untuk menemui guru BK. Dengan langkah kakinya yang penuh semangat, David pun melangkah menuju ruangan guru BK-nya tersebut.